Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah agama Hindu dan Buddha. Yuk langsung saja kita mulai. Materi yang pertama adalah mengenai sejarah lahirnya agama Hindu. Asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Bangsa Arya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Peradaban dan kehidupan bangsa Hindu jelas terdapat juga dalam kitab Brahmana atau dalam kitab Upanishad. Ketiga kitab inilah yang menjadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan orang-orang Hindu. Asal-usul agama Hindu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan corak kehidupan di India. Corak kehidupan masyarakat Hindu tersebut dibedakan atas 4 kasta. Di antaranya, yang pertama adalah kasta Brahmana yang berarti keagamaan, kedua kasta Ksatria yang berarti pemerintahan, ketiga kasta Wasyit atau Waisya yang berarti pertanian dan perdagangan, dan yang keempat adalah kasta Cudra atau Sudra yang berarti kaum pekerja kasar. Kepercayaan bangsa Hindu bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan terhadap dewa itu sering dibuatkan patung-patung yang disesuaikan dengan peranan dewa tersebut di dalam kehidupan manusia. Patung-patung itu merupakan simbol dari dewa-dewa yang disembahnya, seperti misalnya Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa itu diberi nama Trimurti. Trimurti sendiri berarti yang maha kuasa, sedangkan dewa-dewa lainnya yang dipuja seperti Dewi Saraswati sebagai dewi kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, dan lain sebagainya. Umat Hindu beranggapan bahwa tempat suci adalah tempat bersemayamnya para dewa, sehingga umat Hindu terbiasa mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi umat di dunia. Umat Hindu berziarah ke tempat-tempat suci seperti kota Benares, sebuah kota yang dianggap sebagai kota tempat bersemayamnya dewa pelabur atau dewa Siwa. Di samping itu, Sungai Gangga juga dianggap suci dan keramat oleh umat Hindu. Menurut kepercayaan mereka, air dari Sungai Gangga akan dapat menyucikan segala dosa betapapun besarnya. Begitu pula tulang dan abu orang mati yang sudah dibakar dibuang ke dalam Sungai Gangga, agar orang yang meninggal masuk ke dalam surga. Sejarah lahirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi di wilayah India, dan hingga sekarang masih berpengaruh di sebagian wilayah di dunia. Lahirnya agama Buddha merupakan reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana. Agama ini dipimpin oleh Siddhartha Gautama. Adapun Siddhartha Gautama yang merupakan anak dari Raja Sudidana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu, India. Ada riwayat yang menyatakan bahwa agama Buddha lahir karena penolakan terhadap sistem kasta dalam agama Hindu. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa agama Buddha lahir karena protes terhadap kasta Brahmana karena terlalu diistimewakan daripada kasta lain. Ada juga yang menyatakan bahwa adanya kasta Brahmana membuat ritual keagamaan terlalu memberatkan rakyat. Oleh karena itu, muncul agama Buddha sebagai alternatif dalam ajaran keagamaan di India. Pendiri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, yang merupakan anak dari Raja Sudidana dari kerajaan Kosala di Kapilavastu, India. Semenjak kecil, Gautama hidup di istana dengan segala kemewahan dan pelindungan ayahnya yang seorang raja. Selama di istana, Gautama tidak pernah melihat bagaimana keadaan rakyat yang hidup di luar benteng istana. Setelah beranjak dewasa, Gautama kemudian keluar dari istana dan melihat bagaimana kehidupan rakyat. Di luar istana, Gautama kemudian melihat bagaimana kehidupan yang sebenarnya terjadi. Gautama kemudian memutuskan untuk menjadi pertapa untuk menekan kehidupan duniawi. Namun, dalam perkembangannya, Gautama menilai bahwa agama pertapa kurang mendapatkan manfaat yang besar. Gautama kemudian mencari jalan tengah dan melakukan Majjhima Patipada.
Majjhima Patipada merupakan kompromi antara kehidupan duniawi yang terlalu memuaskan nafsu dan kehidupan pertapa yang menyiksa diri. Ia melakukan Majjhima Patipada di bawah sebuah pohon Bodhi dan berjanji tidak akan meninggalkan posisinya hingga menemukan kebenaran. Saat berusia 35 tahun, Gautama mendapatkan pencerahan dan dikenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha. Setelah Gautama mendapatkan pencerahan, ia kemudian menelusuri dataran Gangga di tengah India. Di sepanjang wilayah tersebut, Gautama menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang. Gautama menyebarkan ajarannya hingga ia meninggal dunia pada 486 sebelum Masehi. Sepeninggal Gautama, tidak ada penerus yang menyebarkan ajarannya karena muncul banyak aliran agama Buddha dalam waktu 400 tahun. Beberapa aliran agama Buddha adalah Buddha Nikaya dan Buddha Mahayana. Adapun aliran Buddha Mahayana masih tersisa hingga sekarang. Buddha Mahayana ini merupakan suatu gerakan pan-Buddha yang didasarkan pada penerima kitab-kitab baru. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Perkembangan ajaran agama Hindu di India. Agama Hindu merupakan ajaran yang bersifat universal dan memberikan kebebasan pada pemeluknya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Hindia mengalami perkembangan yang cukup pesat di India. Perkembangan Hindu itu terbagi menjadi 4 fase. Berikut adalah 4 fase perkembangan agama Hindu. Zaman Weda. Pada zaman ini diturunkan ajaran Weda atau Wahyu oleh Ida Sang Hyang Widi kepada Mahasri. Adapun jangka waktu turunnya Weda sangat panjang. Kata Weda berasal dari akar kata bahasa Sanketa, yaitu Vid, yang maknanya adalah mengetahui. Jadi secara keseluruhan Weda memiliki makna pengetahuan suci dari Sang Hyang Widi Wasa. Zaman ini dimulai saat datangnya bangsa Arya yang berasal dari Australia, Hungaria, dan Babilonia ke India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Namun sebelum sampai di India, tepatnya di Selat Bosporus, mereka terpisah. Bangsa Arya yang membawa kebudayaan Weda melanjutkan perjalanan ke arah India, sedangkan kelompok lainnya menuju Iran dan membawa kebudayaan Avesta. Sebelum berpisah di Selat Bosporus, bangsa Arya diketahui sempat hidup bersama. Hal ini dibuktikan dengan kemiripan sejumlah kata di kitab Weda dan kitab Avesta. Misalnya di kitab Weda ada kata Soma, sementara di kitab Avesta ada kata Huma. Selain itu, terdapat kata Sidhu di kitab Weda dan kata Hindu pada kitab Avesti. Zaman Brahmana. Setelah zaman Weda, muncul kitab suci Brahmana agama Hindu di India. Kitab yang disebut juga dengan Karma Kanda ini berbentuk prosa dan merupakan bagian dari Weda yang berisi peraturan dan kewajiban dalam beragama. Karena itulah peran kaum Brahmana atau golongan cendekiawan dalam agama Hindu semakin penting dan masyarakat juga bergantung pada mereka. Pada zaman Brahmana, kehidupan beragama ditekankan pada pelaksanaan korban suci atau disebut yajna. Dalam pelaksanaannya, upacara yajna selalu dibarengi dengan mengucapkan mantra-mantra Weda oleh pendeta catur atau Sruti. Pada zaman Brahmana juga terjadi pembagian tingkatan masyarakat dalam agama Hindu sesuai dengan profesinya. Masyarakat terbagi dalam 4 golongan yang disebut catur warna atau kasta. 4 golongan tersebut adalah sebagai berikut. Golongan kesatria terdiri dari orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan seperti raja, menteri, bangsawan, dan pejabat lainnya. Golongan Waisya atau Wasya terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dalam perdagangan. Golongan Sudra terdiri dari orang-orang bawahan seperti pengemis dan buruh. Golongan Brahmana terdiri dari orang suci, pemuka agama, dan rohaniwan. Pembagian ini pada dasarnya hanya untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya agar tidak tercampur dengan ras lainnya.
Zaman Upanishad. Zaman Upanishad berlangsung dari tahun 800 sebelum Masehi, di mana perkembangan Hindu bersumber pada ajaran kitab Upanishad. Upanishad memiliki makna duduk dekat dengan guru untuk mendengar ajaran-ajaran suci kerohanian. Pada dasarnya, Upanishad mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan dalam jiwa untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Adapun ajaran filsafat dalam Hindu dimulai sejak zaman ini. Ajaran yang menonjol pada zaman ini adalah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang beraneka rupa berasal dari satu asal yang disebut Brahman. Pada zaman ini, pemukiman di lembah Sungai Gangga dihuni oleh penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Karena pola pikiran ekonomi saat itu, penduduk lembah Sungai Gangga tidak menginginkan praktek kehidupan beragama yang berlebihan. Zaman Buddha. Zaman ini berlangsung dari 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, ketika Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut pandang logika. Siddhartha juga mengembangkannya pada sistem yoga, salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu, dan Samadhi, bagian dari tata cara ritual beragama. Sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, Siddhartha merupakan anak dari Raja Suddhodana yang memimpin masyarakat Shaka di selatan Nepal. Perkembangan ajaran agama Hindu di Indonesia. Masuknya agama Hindu di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Orang-orang awalnya memiliki kepercayaan animisme dan vitalitas, lalu mereka belajar dan memilih masuk agama Hindu. Perkembangan ajaran Hindu tidak terlepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan bergaya Hindu yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berada di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Prasasti Yupa yang ditemukan berasal dari Pallava dan Sanskerta dari India dan berisi nama Maharaja Kudonga yang merupakan raja pertama dari kerajaan Kutai. Penerusnya seperti Aswaman dan Murawarman menunjukkan nama-nama India, dan ritual yang dilakukan adalah ritual Hindu. 2. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Raja Purnawarman adalah rajanya yang memerintah selama 22 tahun. Beliau dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu. 3. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah. Kerajaan ini dibangun sejak abad ke-8 Masehi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya, seorang penganut agama Hindu. Pusat pemerintahan Mataram di Jawa Tengah berakhir abad ke-10. 4. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang memerintah Nusantara terakhir kalinya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia karena kekuasaan kerajaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Pada saat itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertaraja Sajaya Wardana. Raden Wijaya adalah raja yang baik dan bijaksana. Perkembangan ajaran agama Buddha di Indonesia. Periode Kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha pertama kali berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina, yaitu Fahian. Sedangkan kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri di Sumatera sejak abad ke-7. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kabar ini dapat dibuktikan dengan catatan seorang sarjana dari Cina bernama It Sing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara guna mencatat perkembangan agama Buddha.
Berdasarkan catatan Itsing, Sriwijaya dulunya dijadikan sebagai rumah bagi para sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Alhasil, selama kerajaan Sriwijaya berdiri, agama Buddha pun ikut berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Selain itu, masih ada catatan yang sama. Diketahui ada 2 aliran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, yaitu Theravada dan Mahayana. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Menurut catatan sejarah, ada kurang lebih 1000 pendeta yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Buddha adalah agama tertua di dunia yang menjadi agama resmi di Indonesia. Menurut Presiden Soeharto, menganggap agama Buddha sebagai agama klasik di Nusantara. Menurut catatan sejarah, penyiaran agama Buddha di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-5. Hal ini dilihat dari peninggalan-peninggalan prasasti yang ada. Sedangkan kerajaan bercorak Buddha pertama yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-12. Penyebaran agama Buddha di Indonesia menggunakan misi khusus bernama Dharma Duta. Periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia pada sekitar 1293 hingga 1500. Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada masa kerajaan Majapahit ada 2 kitab yang mengisahkan tentang ajaran Buddhisme Mahayana, yaitu Sanghyang Kamahayan Mantrayana dan Sanghyang Kamahayanika. Selain itu, sinkretisme juga sudah mencapai puncaknya, di mana aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, dan agama Buddha dapat hidup berdampingan. Ketiganya dipandang sama nilainya dan disebut sebagai harihara, yakni setengah Siwa dan setengah Wisnu. Periode abad ke-20. Pada abad ke-20 muncul nama-nama pengembang agama Buddha di tanah air seperti Bhikkhu dari Ceylon, sekarang Sri Lanka, yang bernama Narada Mahathera. Pada 1934, Thera berkunjung ke Hindia Belanda sebagai bhikkhu Theravada pertama yang datang untuk mengajar agama Buddha. Sejak Thera datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha kembali meningkat. Semangat mereka kian berkembang ketika muncul bhikkhu dari Indonesia bernama Ashin Jinarakihita. Sejak saat itu, pengembangan agama Buddha di Indonesia kembali meningkat. Menurut catatan, pada 1987 sudah ada sekitar 2,5 juta penduduk Indonesia yang beragama Buddha. Di Indonesia, mayoritas pemeluk Buddha ada di Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha di Indonesia paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi. Adapun aliran-aliran agama Buddha yang berkembang yaitu 1. Mahayana. Secara harafiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu, merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tidak seperti bentuk-bentuk Buddhisme lainnya, Theravada berfokus seluruhnya pada pembebasan diri dengan cara menyingkirkan semua kekotoran batin. 2. Theravada secara harafiah berarti kendaraan besar, adalah satu dari 2 aliran utama agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Sebagai aliran naungan, Mahayana mengandung 2 aliran Buddhisme yang paling populer, Buddha Tanah Murni (Amidisme) dan Buddhisme Zen. Buddha Tanah Murni cenderung tidak berfokus pada Buddha Gautama, tapi kepada Buddha Amitabha, dan meyakini bahwa mereka yang telah mencapai pemerangan akan
terlahir kembali di tanah murni bersama Amitabha. Sedangkan Buddhisme Zen terkadang sulit untuk didefinisikan, tapi aliran ini kebanyakan berfokus pada penggunaan meditasi sebagai bentuk kesadaran dan pencarian jati diri yang dapat menurun praktisinya mencapai penerangan. 3. Vajrayana. Vajrayana adalah suatu ajaran Buddha yang berasal dari Indonesia, lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Vajrayana kebanyakan dipraktekkan di negara-negara Himalaya, khususnya Nepal, Bhutan, Mongolia, dan yang paling terkenal di Tibet. Ada beberapa hal yang membedakan Vajrayana dengan Mahayana maupun Theravada. Mahayana dan Theravada seringkali berfokus untuk meningkatkan sifat-sifat positif manusia dan mengurangi yang negatif, sedangkan Vajrayana berfokus pada mengajarkan penganut bagaimana menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Biasanya melibatkan praktik-praktik seperti membaca mantra, menggunakan mandalas, memvisualisasikan para dewa dan Buddha, serta memanfaatkan mudras. Perkembangan ajaran agama Buddha di India. Agama Buddha berasal dari India dan memiliki sejarah panjang di negara ini. Meski sekarang jumlah pemeluk agama Buddha sangat sedikit dibanding agama lain, agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari kerajaan Kapilavastu yang memiliki wilayah di India Utara dan Nepal. Dalam penyebarannya, dia mendapat dukungan dari Maharaja Bimbisara dari kerajaan Magadha yang menguasai India Utara di sekitar Sungai Gangga. Dengan dukungannya, banyak biara yang berdiri di India bagian utara, dan wilayah ini sekarang menjadi negara bagian India yang bernama Bihar. Penyebaran agama Buddha menjadi pesat setelah munculnya Kekaisaran Maurya, yang menguasai hampir seluruh Asia Selatan. Maharaja Asoka yang bertahta pada tahun 304-232 sebelum Masehi menjadi penganut taat agama Buddha, dan dia memerintahkan para biksu untuk menyebarkan agama ini ke seluruh India. Asoka juga mengirim utusan ke berbagai negara seperti Persia, Mesir, dan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah. Maharaja Asoka meninggalkan banyak pilar dan prasasti yang menuliskan tentang ajaran agama Buddha. Penyebaran agama Buddha berlanjut pada masa Maharaja Kanishka dari kerajaan Kusan atau 127 hingga 150 Masehi. Maharaja Kanishka ini meninggalkan banyak patung dan koin bertema Buddha sebagai bukti perkembangan seni agama Buddha. Di masa kerajaan Pala atau 750 hingga 1174 Masehi, agama Buddha berkembang di wilayah Bengala, dan kerajaan ini mendirikan Universitas Nalanda yang terkenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Kemunduran agama Buddha di India terjadi setelah para maharaja mulai meninggalkan agama ini dan memilih mendukung agama Hindu. Agama Hindu mengalami perkembangan setelah penyebaran ajaran filsuf Adisanakra atau 788 hingga 820 Masehi. Kerajaan Hindu menjadi dominan di India seperti kerajaan Pratihara atau 836 hingga 910 Masehi, Chalukya atau 940 hingga 1244 Masehi, dan Sena atau 1070 hingga 1230 Masehi. Kemunduran agama Buddha semakin diperparah dengan masuknya agama Islam dan serangan dari kerajaan Islam yang berbasis di Asia Tengah dan India bagian utara. Pada salah satu serangan ini, misalnya dinasti Khilji yang berbasis di Delhi menghancurkan Universitas Nalanda pada tahun 1200 Masehi. Pada abad pertengahan, agama Buddha sangat jarang di India, meski masih banyak dianut di negara sekitar seperti Myanmar dan Sri Lanka. Kebangkitan agama Buddha terjadi pada tahun 1950-an. India yang baru merdeka menjadikan kerajaan Maurya dan Maharaja Asoka sebagai bagian penting sejarahnya, dan memerintahkan renovasi berbagai situs suci agama Buddha seperti Kuli Mahabodhi dan Bodh Gaya. Pemeluk agama Buddha kembali meningkat setelah Bhimrao Ramji Ambedkar atau 1891 hingga 1956 menyebarkan agama Buddha di kalangan Dalit atau kalangan bawah di India. Sekitar 500.000 pengikut Ambedkar masuk agama Buddha. Saat ini di India terdapat sekitar 8 juta pemeluk agama Buddha.
jumlah yang cukup banyak, namun relatif terhadap jumlah penduduk India yang berjumlah lebih dari 1,3 miliar. Jumlah ini sangat kecil. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moynes. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. 2. Teori Vaishya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krum, yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat perdagangan dari India, dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk pada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa sekarang. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. 4. Teori Sutra. Teori sutra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum sutra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. 5. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Itulah tadi mengenai sejarah agama Hindu dan Buddha. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.